Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bersemangat. Untuk pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Indonesia. Masih ingatkah kalian pelajaran yang telah kita pelajari kemarin? Ya, mengenai menarik kesimpulan isi laporan. Baiklah anak-anak, untuk kali ini materinya adalah menentukan gagasan atau ide pokok, paragraf, dan menyusunnya menjadi ringkasan. Ya, subtema yang kita pelajari adalah subtema 1 pembelajaran 4, subtema 2 pembelajaran 6, dan subtema 3 pembelajaran 4. Ibu gabungkan karena memiliki materi yang sama. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, dengan memahami penjelasan pada PPT, kalian dapat memahami pengertian dari gagasan atau ide pokok paragraf dengan mandiri. Yang kedua, dengan membaca teks bacaan, kalian dapat menentukan gagasan atau ide pokok paragraf dengan mandiri. Dan yang ketiga, setelah memahami materi, kalian dapat merangkai gagasan atau ide pokok paragraf menjadi ringkasan dengan mandiri dan percaya diri. Nah, yang pertama kalian lakukan adalah menentukan gagasan atau ide pokok paragraf. Nah, pengertian dari gagasan atau ide pokok paragraf itu sendiri adalah masalah yang terdapat dalam suatu bacaan. Sebuah paragraf selalu memiliki kalimat utama yang menjadi ide pokok. Kalimat utama dalam sebuah paragraf dapat terletak di awal dan di akhir paragraf. Kalimat utama yang terdapat pada awal paragraf disebut paragraf deduktif. Ini adalah contoh dari paragraf deduktif. Seseorang akan diuji dengan apa yang ia miliki ketika ia memiliki ilmu. Maka dia akan diuji dengan ilmu tersebut sejauh mana ilmu itu bermanfaat. Ketika seseorang mempunyai harta, maka dia akan diuji dengan sejauh mana ia mampu mendistribusikan hartanya kepada orang lain. Nah, jika kalian perhatikan di sini, kalimat utamanya terdapat pada awal paragraf, yaitu seseorang akan diuji dengan apa yang ia miliki. Selanjutnya, tadi yang dikatakan bahwa kalimat utama yang terdapat pada akhir paragraf disebut dengan paragraf induktif. Di sini Ibu juga memberikan contoh. Isi paragrafnya adalah, ini adalah pelajaran yang mesti diketahui setiap orang tua. Doa mereka sungguh ajaib jika itu ditujukan pada anak-anak mereka. Jika orang tua ingin anaknya menjadi soleh dan baik, maka doakanlah mereka karena doa orang tua adalah doa yang mudah diijabahi. Jika orang tua mendoakan jelek pada anaknya, maka itu pun akan terkabulkan. Jadi orang tua mesti hati-hati dalam mendoakan anaknya. Nah, di sini coba kalian perhatikan, setelah kita baca satu paragraf ini, di sini dapat terlihat bahwa kalimat utamanya terdapat di akhir paragraf, yaitu orang tua mesti hati-hati dalam mendoakan anak. Langkah cara menentukan ide pokok paragraf. Yang pertama, mengambil kalimat utamanya dari suatu paragraf tersebut, lalu mengurangi kata-kata dalam kalimat utama yang tidak perlu. Maksudnya di sini adalah agar lebih ringkas. Lalu membalik kalimat utama atau menyimpulkan kalimat utama. Nah, di sini kata-katanya tidak harus sama tapi dapat dibolak-balik. Namun tidak mengurangi arti dari kalimat tersebut. Dan yang selanjutnya adalah menyimpulkan isi paragraf. Jadi setelah kalian
Setelah kalian mengetahui kalimat utama dari paragraf tersebut, nah kalian dapat menyimpulkan isi paragraf. Lalu, menyusun ringkasan. Pengertian ringkasan adalah penyajian sebuah karangan dalam bentuk singkat. Dalam membuat sebuah ringkasan, nah yang harus kalian perhatikan adalah harus ditentukan ide pokok dari setiap paragrafnya terlebih dahulu. Anak-anak, kalian ambil buku paket kalian. Nah, kita lihat materinya, yaitu yang pertama, subtema 1, pembelajaran 4. Kita lihat pada halaman 36. Di sini mengenai manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Kalian diharapkan menemukan ide pokok setiap paragraf. Di sini terdiri dari berapa paragraf? Ya, ada 4 paragraf. Nah, masing-masing kalian mencari ide pokok paragrafnya. Ya. Lalu, yang kedua, rangkailah ide pokok setiap paragraf tersebut menjadi sebuah ringkasan yang padu. Rangkailah dengan tidak mengubah urutan ide pokok paragrafnya. Gunakanlah kalimatmu sendiri untuk merangkai ide-ide pokok paragraf tersebut. Untuk urutannya, di sini, dalam membuat ringkasan harus secara urut dari awal paragraf 1 sampai paragraf 4. Ya, ide pokok dari paragraf 1 sampai paragraf 4. Ya. Oke, kita lanjutkan. Yang subtema 2, pembelajaran 6, yaitu pada halaman 88. Di sini mengenai fauna di Asia Tenggara. Coba kalian hitung ada berapa paragrafnya? Ya, terdiri dari 8 paragraf. Nah, masing-masing paragraf kalian menentukan gagasan pokoknya. Ya, seperti tadi yang Ibu sudah jelaskan, jadi masing-masing kalian mencari ide pokok paragrafnya. Ingat, tadi apa? Ide pokok paragraf ide pokok paragraf bisa diambil dari kalimat utama. Nah, kalimat utama dapat di awal atau di akhir paragraf. Nah, lalu di sini bacalah kembali bacaan di atas, kemudian buatlah kesimpulan isi bacaan tersebut. Kamu dapat membuat kesimpulan lebih mudah dengan memerhatikan gagasan pokok masing-masing paragraf. Nah, satu lagi untuk subtema 3. Di sini subtema 3 ya, pada pembelajaran 4 mengenai anggrek tebu jenis anggrek terbesar, ya. Nah, di sini juga terdiri dari berapa paragraf? Ya, 5 paragraf. Masih sama, kalian mencari masing-masing ide pokok paragrafnya. Ya, lalu setelah itu membuat kesimpulan dari bacaan tersebut, ya, dari kelima paragraf. Tadi Ibu telah memberikan latihan soal yang ada di buku paket. Nanti setelah lembar kerja kalian dapatkan, kalian akan menyalinnya ke dalam lembar kerja tersebut. Nah, dari materi yang telah disampaikan Ibu tadi, semoga kalian dapat memahami bagaimana menentukan ide pokok paragraf dari suatu paragraf. Dan setelah menentukan ide pokok dari suatu paragraf, kalian dapat merangkainya menjadi suatu ringkasan. Terima kasih, semoga bermanfaat materi kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.